Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi ya Pak Faiz ya, ketemu lagi nggak kerasa ya Pak Faiz ya. Udah minggu lalu kita habis bincang-bincang soal kesehatan mental. Sekarang udah gak kerasa, udah hari Minggu lagi ya Pak Faiz ya. Yes. Oke, tapi hari ini beda nih Pak Faiz. Hari ini ada tamu spesial ya Pak Faiz yang mungkin nanti menemani kita untuk bincang-bincang kesehatan mental. Jadi kita nanti ada kedatangan tamu yang dari orang tua anak gifted ya Pak Faiz ya. Sesuai dengan tema kita kali ini, kita akan membahas seputar tentang penanganan anak gifted ya Pak Faiz ya. Gitu Pak Faiz. Mungkin sebelum kita panggil tamu spesial kita, mungkin dari Pak Faiz sendiri mungkin bisa menyampaikan garis besar apa sih itu Pak Faiz, seseorang yang didiagnosa gifted itu seperti apa? Oke, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Secara global, kondisi individu yang mengalami kondisi gifted itu individu yang memiliki pola perkembangan yang khas. Jadi perlu ditekankan dari awal, kondisi ini bukan sebuah kondisi gangguan, tapi lebih kepada dimilikinya pola perkembangan yang khas dari individu yang mengalami. Nah, ciri dari perkembangan yang khas ini adalah terjadinya lompatan perkembangan pada aspek-aspek tertentu dalam diri seseorang. Yang utama yang pasti biasanya melesat jauh perkembangannya di atas usia rata-rata pada umumnya individu yang lain adalah perkembangan kognitif. Jadi seperti kriteria yang ditetapkan dulu, syarat utama untuk bisa mengenali atau menetapkan kondisi seseorang gifted adalah dari IQ-nya. Jadi IQ-nya itu yang dibutuhkan persyaratannya 130 ke atas. Nah, tapi semakin kemari karena kondisi ini sangat kompleks, kemudian yang mengalami kondisi ini memiliki sensitivitas yang luar biasa, jadi mudah terganggu oleh hal-hal kecil yang untuk orang lain itu bagi orang lain tidak mengganggu atau tidak berarti, tapi bagi individu-individu lain, individu-individu yang mengalami kondisi ini, hal-hal kecil saja itu bisa mengganggu. Nah, biasanya kan orang tua mulai mengecek atau mengetes IQ anak di usia yang masih dini ya. Ada yang balita dengan tes khusus untuk tes inteligensi anak, ada juga yang usia SD, SMP dan selanjutnya. Nah, para ahli sekarang bersepakat penentu utama untuk kondisi gifted ini bukan hanya IQ, tapi dilakukannya observasi secara mendalam terhadap seseorang atau anak yang mengalami kondisi ini. Kenapa begitu? Karena sensitivitas yang dimiliki oleh individu ini, oleh anak-anak yang punya kondisi ini, pada saat mengerjakan tes itu mereka gampang sekali terdistrak, gampang sekali terganggu oleh hal-hal yang sederhana, misalkan apa? Cara pendekatan si yang memberi tes mungkin tidak tepat, tidak berkenan di hati si anak. Atau mungkin pada saat itu situasi ruangan tes terlalu panas. Atau ada lagi yang hanya terganggu karena cahaya yang ada di ruangan itu tidak sesuai dengan yang dia sukai. Jadi itu hanya beberapa hal saja. Intinya karena banyaknya hal yang bisa mengganggu anak pada saat mengerjakan tes IQ, sehingga hasilnya itu bisa tidak valid. Padahal sebenarnya anak-anak ini potensinya bagus, tapi karena ada banyak hal yang bisa mengganggu, akhirnya hasil tes nilai IQ itu tidak mencerminkan kemampuan anak yang sebenarnya. Jadi karena terdistrak, karena terganggu, kemudian nilainya, hasil tesnya itu menjadi rendah. Nah, oleh karena itu kemudian para ahli bersepakat, tadi seperti yang saya sampaikan, penentunya kemudian adalah dibantu dengan observasi secara mendalam terhadap anak tersebut. Dan observasi itu dilakukan oleh ahli yang memang mendalami dan belajar serta berpengalaman untuk menangani kondisi giftedness ini. Nah, nanti berhubungan dengan tamu kita malam ini, nanti akan kita lihat perjuangan orang tua
yang mendampingi anaknya memiliki kondisi ini, dan Ananda ini putri dari ibu yang nanti akan menjadi tamu kita malam ini, itu memulai pergulatan perjuangannya dalam kondisi ini mulai SMP kelas 2 atau 1 ya? Kelas 2, mulai kelas SMP kelas 2. Dan sejak usia itu kondisinya yang tadinya seperti tidak ada apa-apa, semuanya lancar, pencapaian akademisnya luar biasa, kesehariannya juga tidak ada masalah. Kemudian pada satu titik anak ini mengalami kondisi yang luar biasa, nanti akan diceritakan oleh ibunya, sampai kemudian saat ini nanti hasilnya seperti apa. Nah, kenapa kok seorang yang mengalami kondisi ini bisa mengalami kondisi lain yang sangat-sangat mempengaruhi semua aspek kehidupannya? Karena saking kompleksnya kondisi ini, saking tingginya IQ individu ini, ada banyak hal yang, kalau tadi saya sampaikan sensitivitas itu tadi, ada banyak hal yang bagi orang lain tidak berarti, hal kecil bagi orang-orang ini bisa sangat mengganggu. Ditambah lagi dinamika kognitifnya, proses pemikirannya yang luar biasa. Nah, ini seringkali saya sebutkan sebagai kondisi penyerta. Jadi pada satu titik orang kalau mengatakan IQ tinggi itu pasti wah asik banget ya, kamu IQ-nya tinggi, wah kayak hidupnya bakal enak. Padahal itu nggak benar. Semakin tinggi IQ seseorang, semakin kompleks proses yang dia miliki, dinamika psikologisnya juga semakin kompleks, sehingga harus diakui kehidupan orang yang mengalami kondisi ini menjadi tidak sederhana, sangat-sangat repot, sangat-sangat bisa mengganggu kehidupan orang yang mengalami. Nah, pada satu titik orang-orang yang mengalami kondisi ini memang, kalau para ahli bersepakat sebaiknya bahkan sejak balita bisa didampingi oleh profesional, karena memang kondisi ini kompleks sekali. Dan memang bisa dibedakan anak-anak atau orang-orang yang mendapatkan penanganan profesional dengan yang bukan, yang tidak atau belum, itu perkembangannya akan sangat berbeda. Karena dalam proses pendampingan ini yang paling akan diatasi adalah si individu yang mengalami benar-benar menyadari kondisinya itu seperti apa. Setelah menyadari, dia akan memahami dengan baik, kemudian menerima. Nah, bersamaan dengan proses inilah kemudian orang tua juga akan dibimbing untuk bisa mengenali, memahami, kemudian menerima kondisi anak apa adanya. Itu sebuah pintu yang luar biasa. Begitu kedua belah pihak ini, si anak dan orang tua, memahami, saling memahami, menerima, baru kemudian proses terapi yang selanjutnya bisa dilanjutkan. Nah, kalau dalam teori individu gifted yang juga mengalami kondisi penyerta yang saya bilang tadi, itu namanya twice exceptional. Jadi kekhususannya itu ada 2. Yang pertama kekhususan memiliki kondisi gifted, dan yang kedua dimilikinya atau dialami gangguan-gangguan yang lain. Nah, di antara gangguan yang hampir dipastikan dialami oleh anak-anak atau individu yang mengalami kondisi gifted, terutama yang asinkroni, yang perkembangannya tidak sinkron, itu gangguan kecemasan, kemudian depresi, kemudian suicidal thought, atau juga self-harm. Nah, ini kondisi-kondisi yang memang secara klinis bukan kondisi yang mudah untuk diatasi, sehingga ini salah satu alasan kenapa individu yang mengalami kondisi gifted, terutama yang tidak sinkron. Jadi tidak sinkron itu artinya ada perkembangan yang sangat-sangat melompat ke depan, tapi ada juga yang tertinggal di belakang. Yang melompat ke depan itu biasanya perkembangan kognitif yang selalu pasti, itu kognitif, dan yang biasanya tertinggal itu perkembangan sosial dan emosional. Nah, yang tidak sinkron ini yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mengalami kondisi-kondisi penyerta atau kondisi gangguan seperti yang tadi saya sampaikan. Nanti insya Allah kita akan bisa mendapatkan banyak sharing dan pelajaran dari tamu kita ya Pak Faiz ya. Baik Pak Faiz, karena untuk menyingkat waktu ya Pak Faiz, mungkin kita langsung aja kita panggil ke tamu undangan spesial kita ya Pak Faiz ya. Jadi ada Ibu Yurna dari Kebumen, jauh-jauh mungkin
luar Ya, biasa luar ini. biasa pengorbanan Bu Yurna ini. Terima kasih banyak. Selamat datang Bu. Selamat datang. Ada sini aja, ada Pak. Biar masuk. Masuk. Nah, boleh pegang bantalnya Oke. biar nyaman. Iya Pak Faiz, ini tamu spesial kita, ada Ibu Yurna jauh-jauh dari Kebumen ya Ibu ya. Jauh-jauh dari Kebumen, sengaja kita panggil karena sebagai orang tua gifted, mungkin orang tua gifted. Mungkin langsung aja mungkin ya Ibu sedikit mungkin bisa bercerita pengorbanan Ibu yang begitu luar biasa. Tadi udah disampaikan oleh Pak Faiz bahwa Ibu sudah mendampingi anak sejak 2 SMP sampai saat ini, yang perkembangannya cukup baik ya Ibu ya. Jadi seperti kita ketahui anak gifted itu kan ada dua, ada yang sinkroni, ada yang asinkroni. Ya. Ya. Jadi kalau sinkroni itu lebih mudah penanganannya. Kenapa? Karena mereka biasanya bisa bersosialisasi, bisa berprestasi, gitu kan. Tapi kalau anak saya ini adalah masuk yang asinkroni. Jadi dia mengalami kesulitan untuk berprestasi kembali. Mengapa saya sebutkan seperti itu? Karena pada awalnya ketika sekolah dasar dia berprestasi, selalu ranking, kemudian nilai kelulusannya juga lulusan SD-nya itu paling tinggi. Begitu juga ketika dia masuk ke SMP, dia peringkat pertama di sekolah favorit yang dia pilih. Nah, masalah terjadi setelah dia masuk ke SMP. 6 bulan pertama mulai ada keluhan-keluhan. Kenapa? Karena ternyata kondisi belajar di sekolah dasar dengan di SMP itu berbeda. Penanganan dari pihak guru ataupun sekolah. Jadi kalau di sekolah dasar itu dia itu bisa berprestasi, bisa aktif di kegiatan ekskul karena memang pendampingannya tepat. Tetapi ketika di SMP terjadilah perubahan yang sangat besar. Yang pertama itu lingkungan pertemanan. Jadi lingkungan pertemanan sangat berpengaruh besar kepada anak kita. Mereka sensitif, kemudian ketika teman merendahkan, kemudian kurang menghargai mereka, mengucilkan, mendiskriminasikan, itu merupakan pukulan yang berat. Apalagi di masa pubertas. Pertemanan itu sangat penting. Selanjutnya, guru ketika memberikan tugas kepada anak, kurangnya perhatian, menganggap tugas itu masih belum saatnya diperiksa, padahal mereka sudah kerja keras sampai begadang mengerjakannya ya. Tapi ternyata ketika mereka menunggu-nunggu nilai, ternyata itu tidak ada dari gurunya gitu loh. Kemudian selain itu apa ya namanya, memahami kondisi siswa. Jadi siswa ini butuhnya apa sih gitu loh ya. Jadi kalau di sekolah dasar itu dia memiliki proses kegiatan pengayaan. Jadi ketika dia matematikanya itu lonjakannya lebih jauh dari temannya, maka disediakan soal khusus yang lebih tinggi tingkatannya dari teman-temannya. Nah, di SMP dia tidak mendapatkan itu, sehingga akhirnya itu membuat dia jatuh karena pertemanan, kemudian karena juga kondisi sekolah yang tidak mendukung proses adaptasinya di sekolah. Akhirnya depresi. Jadi gifted asinkroni dengan unsur penyertanya depresi. Diikuti lagi dengan gangguan kecemasan. Kemudian diikuti lagi dengan panic attack.
sehingga jatuhlah anak saya ke, kalau dibilang Pak Faiz itu ke dalam apa sih Pak Faiz namanya, lumpur penghisap. Iya, seperti lumpur Lumpur penghisap itu namanya. Hmm. Jadi anak tenggelam, tidak lagi memiliki kemampuan kognitif, tidak memiliki kemampuan sosial seperti sebelumnya, sehingga semuanya hilang. Kalau Mbak Dinda bilang tadi, pengorbanan bukan pengorbanan Mbak Dinda, tapi perjuangan. Yes. Ya, Betul. perjuangan orang tua untuk mendampingi. Jadi prosesnya itu sangat panjang. 1 tahun pertama itu saya hampir putus asa. Jadi tidak tahu apa yang harus dilakukan, karena kan kita tidak punya gambaran nih. Ini anak kita kenapa sih kayak gitu loh? Ini kenapa anakku seperti ini? Kenapa nggak mau sekolah? Gitu loh. Ya. Kenapa jadi dia menangis, menjerit, tantrum, tidak mau sekolah? Kalau diajak sekolah tuh, ya karena apa? Karena ternyata kondisi sekolah itu tidak nyaman buat dia, gitu loh. Ya. Temannya tidak mendukung, gurunya tidak mendukung, hancurlah dia. Jadi karena tidak ada bayangan sedikit pun, di situ perjuangan saya mencari psikolog kesana kemari. Jadi perjuangannya itu memang sangat panjang dan sangat melelahkan, dan juga harus disertai dengan kesabaran yang sangat luar biasa, yang tidak berbatas. Iya. Luar biasa. Sebelumnya Ibu, saya mau nanya nih sama Bu Yurna ini. Iya. Sebelum Ibu mengetahui bahwa si anak ini terkena didiagnosa sebagai anak gifted, apa sih Bu yang bikin Ibu merasa yakin bahwa anak Ibu ini gifted gitu? Kita itu ketemu sama psikolog di daerah saya. Jadi beliau ini menyampaikan ke saya, kita gambarkan kan kondisinya seperti apa kayak gitu loh. Kemudian beliau bilang, gifted Bu ini. Gifted sih apa? Tak bilangnya. Saya nggak ngerti. Habis itu coba Ibu pelajari nanti. Di situ saya belajar saya belajar gimana anak gifted, gimana penanganannya, kondisinya seperti apa gitu. Dan itu dilanjutkan dengan tes IQ dengan skala IST itu ya. WSC. Iya, Pak Is ya. Di situ ternyata IQ-nya, padahal beliau sih tidak ini, sudah dijamin Bu, ini pasti gifted katanya kayak gitu. Gak usah tes IQ juga, saya sudah tahu kata psikolognya seperti itu. Akhirnya kita perlu buktikan benar apa enggak. Ternyata memang benar. Jadi skalanya waktu itu 160. Iya. Iya, itu luar biasa ya Pak Faiz ya, perjuangan Bu Yurna ini untuk si anak yang ngomong-ngomong, Ibu Yurna ini anaknya berapa Ibu? Berapa bersaudara? 2, jadi Tia yang pertama, kemudian yang kedua kelas 2 SMP. Baik, luar biasa ya. Bu Yurna ini perjuangannya yang dari SMP sampai saat ini, yang anaknya udah mau kelas berapa Ibu ya? Si Tia ya? Iya, Mbak Tia ini mau kuliah sekarang. Luar biasa ya Pak Faiz ya, luar biasa. Ya, Bu Yurna, sebelumnya juga saya mungkin tanya nih sama Bu Yurna ya Pak Faiz, mungkin pengalaman-pengalaman lika-likunya seperti apa, perjalanannya, karena momen-momen besarnya Pak Faiz, karena yang sering kita temuin banyak orang tua yang mungkin kurang dengan kepekaannya Pak Faiz ya, untuk sampai membawa si anak ke psikolog, bahkan sampai dibiarkan begitu saja gitu. Sedangkan Ibu Yurna ini luar biasa, ya tidak berhenti, dan benar-benar sampai sekarang bisa mendampingi putri tercintanya sampai sudah mau masuk kuliah Pak Faiz ya. Mungkin itu bagaimana? Iya,
jadi saya sampaikan di sini pentingnya untuk memiliki psikolog. Mengapa? Karena dalam proses ini harus ada ahlinya yang memahami bagaimana membuka apa yang ada di kepala anak kita, apa yang ada di benak mereka. Kita orang tua belum bisa untuk mengetahui apa yang terjadi dengan mereka, bagaimana tekniknya, nggak bisa. Kalau psikolog kan sudah diajarkan bagaimana mereka membuka anak itu agar bisa terbuka. Jadi saya ceritakan di sini, saya bertemu dengan Pak Faiz ini Oktober 2018 dan saya mulai terapi anak saya November 2018 sampai sekarang. Jadi tidak pernah stop itu. Karena apa? Karena saya melihat perkembangan anak saya itu semakin membaik. Dan perlu diingatkan juga di sini untuk orang tua, yang namanya anak kita itu ketika mengalami depresi, gangguan kecemasan, kemudian panic attack kayak gitu, itu kalau mengubahnya tidak bisa dengan membalik telapak tangan. Nggak seperti orang sakit flu dikasih obat gitu langsung sembuh. Batuknya, pileknya nggak bisa. Itu memerlukan perjuangan yang sangat panjang, karena yang diperbaiki ini adalah pikiran, hati. Hati anak kita yang terluka parah itu gimana menyembuhkannya gitu loh. Di situ kita memerlukan para ahli untuk mendampingi anak kita. Nah, ketika pertama kali bertemu dengan Pak Faiz, itu anak saya itu tidak berani menatap mata Pak Faiz. Dia menunduk saja, ngomong saja tidak. Karena selama ini setelah depresi, dia tidak mau bersentuhan dengan orang lain, tidak bisa berada di tengah orang banyak, karena ketika berada di tengah orang banyak dia ketakutan. Kemudian setelah itu kami terus lanjutkan terapi itu. Saya tidak pernah putus asa. Mengapa? Karena saya yakin di dalam hati saya bahwa ini merupakan pertanda yang sangat baik ketika dia mau menerima Pak Faiz, dan kemudian dia merasa nyaman dan selalu bertanya, "Mah, kapan terapi berikutnya? Kapan Om Faiz kesini lagi kapan?" Justru si anak ya Ibu yang Iya, meminta ya? justru si anak yang meminta, "Mah, kangen sama Om Faiz," kayak gitu. Jadi akhirnya kami sepakat teruskan. Jadi di sini semua anggota keluarga itu harus saling mendukung. Tidak bisa ibunya saja yang berjuang terus bapaknya tidak, gitu loh. Jadi bapak, ibu, anak itu merupakan satu kesatuan yang harus saling mendukung untuk tercapainya tujuan yang kita inginkan dari proses terapi tersebut. Oke, baik. Kalau Pak Faiz Iya. ya, Pak Faiz ya, balik lagi ke Pak Faiz ya, Bu Yurna ya. Tadi kan sempat Ibu Yurna mengatakan bahwa si anak bahkan di awal nggak berani natap Pak Faiz ya, Pak Faiz ya. Gimana sih Pak Faiz untuk meyakinkan si anak sampai pada akhirnya si anak itu justru yang meminta ketemu Pak Faiz? Bagus. Sedangkan awalnya ketakutan, nggak berani menatap Pak Faiz, bahkan untuk berinteraksi pada orang mungkin takut juga ya Bu ya. Iya, betul. Nah, terus apa yang dilakukan Pak Faiz sampai bisa untuk membuat si anak ini merasa nyaman oleh Pak Faiz, bahkan sampai bisa mulai berinteraksi dengan Pak Faiz, itu mungkin bagaimana Pak Faiz? Bagus banget pertanyaan. Sejujurnya ini pun tidak pernah secara khusus terlintas di kepala saya. Tapi pertanyaan Mbak Dinda ini mengingatkan saya pada momen-momen awal saya ketemu dengan Ananda tercinta. Seingat saya, pada saat saya mau ketemu dengan anak-anak yang seperti Ananda Tia ini, yang selalu saya pastikan ada di hati saya adalah saya benar-benar mengerti, benar-benar paham di balik ekspresi apapun atau sikap apapun yang ditampakkan, anak-anak ini ada dalam kondisi yang
sangat-sangat butuh dibantu. Jadi yang pertama itu, saya berpikir bahwa siapapun yang akan ketemu dengan saya ini itu seorang anak yang sedang butuh dibantu dan kondisi yang dimilikinya ini berat banget. Sudahlah dirinya berat, dia ngatasi sendiri aja berat, dan dalam kondisi seperti itu orang tuanya merasa berat tapi dia nggak ngerti caranya ngomong seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, saya meletakkan posisi diri saya ini bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa dan saya tahu posisi saya ini bisa digantikan oleh siapapun. Tapi saya benar-benar punya niat yang benar-benar dari hati saya yang paling dalam. Saya ingin membantu dengan apapun yang pernah saya pelajari dan dengan pengalaman apapun yang pernah saya dapatkan. Jadi di sini semangat pertama saya bukan kayak gini. Aku psikolog klinis, aku sudah punya pengalaman, aku sudah punya ilmu, pasti anak ini mau sama aku. No, saya nggak kayak gitu. Saya justru selalu merasa aku bukan siapa-siapa, dan saya tahu banget anak-anak kayak gini nih punya some kind of scammer, Mbak Dinda. Dalam diamnya, dalam menunduknya, anak-anak kayak gini nih merasakan siapa yang ada di depan. Jadi pada saat saya ketemu dengan Tia atau siapapun anak-anak yang seperti ini, saya justru dalam kondisi yang betul-betul menyadari saya bukan siapa-siapa, dan jika anak ini tidak memilih saya tidak akan bisa melakukan apa-apa. Jadi moment of truth bagi saya itu saya menyerahkan diri saya bukan siapa-siapa, saya hanya seseorang yang ada kebetulan di situ, dipilih sama yang di atas untuk berada di situ, dan saya ingin membantu dengan semua yang ada di diri saya. Tapi apakah saya akan berlanjut mendampingi anak ini atau tidak, itu betul-betul saya serahkan kepada anak ini. Artinya saya betul-betul harus dari hati hadir, dan saya membiarkan anak ini mengamati saya apa adanya. Saya menjadi diri saya apa adanya. Dan setiap kali saya ketemu dengan anak-anak seperti Tia ini, selalu pesan saya, kalau setelah sesi pertama ini kamu merasa sesuatu yang bermanfaat ketemu dengan Om, bilang sama orang tuamu, nanti kita akan ketemu lagi. Artinya apa? Saya betul-betul menyadari setelah sesi pertama itu, bisa aja anak itu tidak memilih saya, nggak mau. Dan itu di luar kuasa saya. Karena kondisi ini betul-betul kompleks. Hanya si anaklah yang tahu apakah saya akan dia pilih atau tidak. Jadi saya betul-betul meletakkan posisi diri saya itu, ya kalau saya tidak dipilih oleh anak ini, ya memang saya tidak bisa melakukan apa-apa. Seperti apapun pengalaman saya. Jadi itu bekal saya kalau mau ketemu sama anak-anak seperti Tia. Dan statusnya bagi saya, karena saya paham dari pengalaman saya selama sekian belas tahun, kondisi ini sangat-sangat kompleks. Semangat saya bukannya mau ngajarin, bukannya mau nyembuhin, bukan. Saya mau belajar dari dia. Saya mau membersamainya dalam perjalanan perjuangannya. Itulah kenapa insya Allah saya selalu, seingat saya, selalu saya bilang sama anak-anak yang saya dampingi, Om berterima kasih, Pak Faiz berterima kasih karena kamu mengizinkan Om menjadi bagian dari perjalanan. Om belajar banyak sekali, Pak Faiz belajar banyak sekali, dan harapan saya cuma satu, semoga kehadiran saya, kebersamaan saya dengan anak ini, siapapun itu, terutama ini Tia, itu bisa membantunya menjalani semuanya. Jadi kuncinya itu bagian. Saya tidak merasa saya itu seseorang yang saya tidak merasa saya pasti bisa karena pengalaman. Justru enggak. Saya merasa bukan siapa-siapa, tapi yang saya pastikan adalah hati saya betul-betul setulusnya ada di situ bagi anak ini. Karena memang sepengetahuan saya, sepanjang pengalaman saya, anak-anak kayak gini ini tahu banget dari hatinya. Siapa yang ada di depannya ini apakah benar-benar mau mendengarkan dari hati, ataukah hanya sekedarnya karena hanya tugas, mereka tahu sekali. Berarti memang balik lagi anak yang memilih ya Pak Faiz ya. Iya. Karena memang sejujurnya balik lagi seperti anak kecil yang mungkin umur balita yang mungkin nggak bisa dibohongi ya Pak Faiz ya. Jadi memang benar-benar pilihannya si anak adalah apa yang dia rasakan dan dia yang merasa nyaman sendiri dan akhirnya dia mengungkapkan kepada orang tuanya. Gitu ya Pak Faiz ya. Oke Pak Faiz, mungkin ini saya balik lagi ke Bu Yurna ya Pak Faiz ya. Kalau misalnya dari Ibu Yurna sendiri Bu,
ini kan ibu sudah mendampingi putri ibu selama 4 tahun ya ibu ya, dengan kondisi gifted. Kalau dari Ibu Yurna sendiri, apa sih Bu pesan-pesan untuk ibu-ibu di luar sana mungkinnya yang mungkin sampai saat ini masih tidak peduli dengan kondisi anak, yang mungkin sebelumnya sudah tahu bahwa anaknya gifted, cuman karena mungkin tidak sabar ataupun mungkin kurang respect kepada anaknya kurang, mungkin ada pesan-pesan untuk ibu-ibu di luar sana mungkin Ibu Yurna. Iya. Saya sampaikan dulu, ketika anak saya ini bertemu dengan Mas Faiz, jadi kondisinya itu sangat jatuh, benar-benar parah. Jadi dia itu sering tantrum itu menyakiti dirinya sendiri, kemudian insomnia berat, kemudian semakin kesininya itu juga diikuti oleh ide suicidalnya. Itu yang paling berat gitu loh. Karena kita tidak tahu kapan dia muncul pikiran negatif dan ingin melakukannya. Di situ saya semakin bersyukur karena memiliki psikolog seperti Pak Faiz ini. Jadi kita itu sebagai orang tua harus memiliki empati yang tinggi kepada kondisi anak kita dengan ciri-ciri seperti tadi. Artinya ketika dia memutuskan hubungannya dengan dunia luar, kemudian dia tidak mau berada di tengah orang banyak, kemudian dia insomnia, ya, memandang dirinya bodoh, jelek. Pokoknya semua pikiran negatif itu berkumpul jadi satu di diri anak kita, mengurung diri di kamar, tidak mau ngomong. Hati-hati, waspada. Itu adalah tanda-tanda bahwa anak kita itu mengalami depresi berat. Dan itu harus ditangani dengan sangat-sangat serius. Mengapa serius? Karena kalau tidak ditangani, bagaimana dia menghadapi dunia luar nantinya, Mbak Dinda? Sedangkan kita kan sebagai orang tua punya batas-batas tuh, batas umur, ya kan? Kalau kita tidak mempersiapkan sejak dini anak kita harus seperti apa, itu tidak akan bisa kalau kita tidak melakukannya dari sekarang. Jadi harus dari sekarang. Makanya saya tidak pernah memutuskan sesi terapi anak saya. Mengapa? Karena banyak sekali yang harus diperbaiki. Saran saya kepada orang tua, ketika kita tanyakan ke anak kita mau melalui proses terapi, maka yang pertama kita harus percaya kepada psikolog tersebut. Percaya artinya nanti baru satu sesi terapi bubar. Oh iya, anakku ternyata nggak apa-apa, biasa aja ternyata, gitu loh. Karena orang tua itu kadang-kadang ternyata anakku baik-baik saja. Memang anak ini terlihat dari permukaannya itu baik-baik saja, kayak normal loh, benar. Tapi ketika dia sudah tantrum, ketika dia sudah mempunyai pikiran negatif, wah itu ketahuan di sana, gitu loh, bahwa dia tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Dia tidak terbuka kepada kita, itu juga satu tanda bahwa dia itu memiliki masalah di dalam dirinya. Dan yang bisa membukanya, yang bisa mengurainya agar dia kembali terbuka dan percaya kepada kita sebagai orang tua, hanya psikolog. Karena ada ilmunya, ya kan Mbak Dinda? Betul ya Ibu ya. Kalau kita Jadi ini jangan sampai nebak-nebak ya Ibu ya. nebak-nebak buah manggis kayak gitu. Iya kayak gini ya, gak bisa seperti itu. Artinya kita itu mempunyai orang yang ahli untuk mengungkap apa sih masalah yang dialami oleh anak kita. Itu sangat penting. Kemudian yang kedua, kita harus totalitas. Ketika memutuskan anak kita terapi, totalitas. Kok Bu Yuna bisa sampai 4 tahun, Bu Yuna kayak raya ini gitu. Enggak, saya orang biasa, PNS. Tapi saya ingin anak saya didampingi oleh para ahli agar
bisa mengungkap apa yang terjadi dengan dirinya, membimbing dia untuk menghadapi masa depan yang lebih baik, gitu loh. Kemudian yang ketiga, misalnya intinya aja ya Mbak Dinda, kalau saya sampaikan semuanya nanti habis waktunya gitu loh ya. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Apapun agama kita, kunci utamanya itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Berdoa untuk anak kita secara totalitas itu loh. Jadi ikhtiarnya adalah terapi. Kemudian kita juga meminta kepada Tuhan kita agar anak kita ini diberikan kesembuhan. Nah, jadi 4 tahun itu kurun waktu yang sangat luar biasa. Orang saja sering katanya salut Bu Yuna, sabar banget katanya kayak gitu ya. Ya memang harus sabar, mau gimana lagi, nggak ada pilihan lagi. Pokoknya terapi sabar gitu loh. Percaya dengan kemampuan psikolog kita dalam mendampingi anak kita. Kemudian 4 tahun itu secara bertahap membaik gitu ya. Dan sekarang ketika dia mulai masuk kuliah, itu terlihat sekali dia semakin memiliki kepercayaan diri, bisa mengusir pikiran-pikiran negatifnya dan yakin langkah yang diambil ini sudah benar. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Mbak Dinda. Sebenarnya banyak banget yang saya sampaikan karena yang sedihnya itu banyak banget gitu loh. Senangnya itu baru ini loh, perlahan-lahan kelihatan kayak gitu loh Mbak Dinda. Ya. Cukup gitu. Nah, ini kok saya tambahkan sedikit breakthrough. Jadi pintu yang kemudian menjadi pintu besar bagi perubahan perkembangan Tia yang luar biasa adalah momen-momen di mana Bu Yurna dengan suami ini sebagai pasangan orang tua betul-betul menyerahkan diri, bukan kepada saya, tapi menyerahkan diri sebagai orang tua yang memang membutuhkan bantuan profesional. Kalau bahasa Bu Yurna tadi, nurut, percaya kepada psikolognya. Dan beliau berdua ini betul-betul mencoba membuka mata untuk memahami anaknya. Jadi apapun dirasakan, memiliki anak dengan kondisi yang istimewa kan bukan hal yang kecil ya. Tapi mereka berdua ini mampu memfokuskan diri mereka ke kondisi dan kebutuhan anak. Mereka benar-benar, beliau berdua ini bisa mengatakan pada diri mereka, saya lihat sendiri, ini bukan tentang kami, tapi ini tentang anak kami yang namanya Tia. Nah, pada saat itulah perubahan yang besar juga terjadi pada si anak. Si anak merasa orang tuanya membuka diri dan menerima dirinya apa adanya. Apa adanya tuh kayaknya gampang ya Mbak Dinda. Tapi sulitnya setengah mati. Menerima apa adanya tuh berarti apapun kondisi anak, sikap, perilaku setiap hari kayak apa, itu tidak ada yang salah di mata orang tua. Tidak ada apapun dari si anak yang membuat orang tua menjadi marah, menjadi enggak, paling nangis, doa. Pada saat terapi berusaha menyampaikan perkembangannya seperti apa, kemudian berusaha bertanya, yang harus kami lakukan apa? Yang harus kami lakukan apa? Jadi pintu terbesar dalam perubahan perkembangan Tia adalah juga anak-anak yang lain seperti Tia. Pada saat orang tua meletakkan agenda pribadi, mau betul-betul fokus ke anak, sesulit apapun yang dialami, yakin dibalik semuanya itu akan ada hikmah yang besar. Yakin semuanya itu akan ada saatnya. Yakin jika mereka sebagai orang tua memberikan energi, meletakkan energi, waktu, pikiran, perasaan, serta doa total kepada si anak, yakin nanti semuanya akan ada saatnya menjadi lebih baik. Dan memang beliau berdua ini betul-betul bergandengan tangan luar biasa. Itu yang memang luar biasa. Tapi memang harus saya sampaikan kepada orang tua lain yang mungkin masih menghadapi kesulitan untuk bisa bekerja sama dengan pasangan, mohon ini jangan dijadikan masalah, letakkan, fokuskan saja kepada apa yang bisa dilakukan saat itu. Jadi jangan ke, aduh ini belum bisa aku ini, jangan. Yang bisa dilakukan saat itu, fokus aja ke itu. Pasangan belum bisa diajak, sudah doakan saja, fokus kepada si anak. Karena pintu jawaban itu ada di mana-mana, tidak hanya di satu jalan saja. Berarti kunci yang saya dapat ya Pak Faiz,
Yang pertama yakin Yes. bahwa si anak bisa Yes. untuk melewati masa-masa itu ya Pak Yes. Faiz. Kemudian si orang tua terbuka dengan anak dan menerima kondisi anak yang menerima kondisi anak sebagaimana kondisinya untuk diterima akan supaya si anak bisa merasa nyaman, merasa terbuka ya Pak Faiz ya. Nanti selebihnya orang tua mendoakan Yes. dan selebihnya juga nanti para ahli yang menangani Yes. gitu ya Pak Faiz ya. Oke, Pak Faiz, mungkin untuk menyingkat waktu ya Pak Faiz ya. Ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan Pak Faiz, tapi sebelum ke pertanyaan Pak Faiz ini saya ingin bertanya ke Bu Yurna sekali lagi nih Pak Faiz ya. Karena jauh-jauh dari Kebumen Iya, kalau kita mumpung nggak nih. tanya ya Pak Faiz, Sayang. sangat mubazir ya Pak Faiz ya. Iya, Ibu Yurna, ini saya ingin bertanya Bu Yurna, langkah awal apa sih Bu Yurna untuk menangani anak gifted yang sebelumnya mungkin Bu Yurna belum menemukan, waktu itu belum menemukan psikolog atau belum bertemu dengan Pak Faiz, mungkin langkah apa yang Bu bisa tangani atau lebih gampangnya dibilang pendampingan seperti apa untuk mendampingi si putri? Sebenarnya saya tuh melakukan pencarian psikolog tuh panjang banget. Jadi Mas Faiz ini adalah psikolog ke-6 yang akhirnya bisa diterima oleh anak saya, gitu loh. Ya. Jadi kita tuh, saya yang suka banget berburu psikolog. Jadi nggak berhenti Mbak. Jadi saya tidak pernah berhenti, saya selalu mencari jalan. Sampai anak saya bilang, Mama nih, apa lagi psikolog mana lagi nih? Sampai anak saya bilang kayak gitu, mau ya dicoba ya, mau ya. Saya selalu seperti itu ke anak saya, mau ya dicoba ya, mau. Iya, mau dicoba kayak gitu. Jadi yang pertama itu saya sempat, jadi ilmunya psikolog ini saya ambil gitu ya, positif itu pasti saya ambil. Jadi psikolog ini bilang bahwa saya letakkan diri saya itu seperti anak saya. Jadi berada pada posisi seperti anak saya, merasakan apa yang dirasakan. Jadi jangan lagi ngobrol, karena dia waktu itu nggak mau sekolah, jadi jangan lagi ngobrolin masalah sekolah kayak gitu. Terima anak itu apa adanya, ikuti apa maunya, dan disarankan saya tidak boleh memaksa apapun, tidak boleh marah. Pokoknya semua kemarahan itu dihilangkan, itu paling berat. Harus bisa menerima kondisi anak apa adanya. Itu aja yang saya pegang Mbak Dinda. Yang pertama, meletakkan diri saya pada posisi anak saya. Yang kedua, tidak menyentuh tombol yang namanya sekolah. Yang ketiga, saya bersabar menerima kondisi anak saya. Luar biasa ya Pak Faiz. Berarti kuncinya lebih ke sabar ya Pak Faiz. Oh lah, itu sudah nama tengahnya Bu Yurna iya. kayaknya. Yurna Sabar Hidayah. Kalau bisa diganti nama kayaknya diganti Yurna Sabar ya Pak Faiz. Oke, iya Bu Yurna, terima kasih sekali Bu Yurna udah datang ke bincang-bincang salam sehat kali ini ya Pak Faiz ya. Mungkin lain kali, lain waktu bisa kita sharing lagi soal Bu Yurna yang begitu luar biasanya sabarnya mungkin ya Bu Yurna. Baik Bu Yurna, terima kasih mungkin Bu Yurna untuk segalanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, balik lagi ya Pak Faiz. Ini mau ngomong nih banyak yang tanya Pak Faiz. Oh iya? Iya. Kita coba jawabin satu per satu ya Pak Faiz ya. Mungkin bisa ditulisin. Baru join. Tadi banyak banget yang bisa ditulisin aja nggak ini pertanyaannya, karena baru join lagi soalnya. Luar biasa ya Pak Faiz, pengorbanan Yurna yang luar biasa. Itu mungkin baru 1% dari 100% beliau. Karena yang saya lihat nih banyak orang tua yang mungkin kadang suka ngerasa aduh sayang ongkosnya, aduh sepertinya kayak
anak saya baik-baik aja, itu sebagai salah satu kendala Pak Faiz yang mungkin Pak Faiz yang di orang tua. Oke, Pak Faiz, ini mungkin langsung aja ke pertanyaan yang pertama nih Pak Faiz, dari Ibu Indah_S_Wahyuni. Disebutkan tadi sebaiknya anak gifted dibantu oleh psikolog sejak usia balita. Bagaimana cara mendeteksi bahwa anak balita kita termasuk gifted, Pak Faiz? Bagus sekali Pak Faiz, menarik sekali Pak Faiz. Bagus ini pertanyaan. Ya, monggo Pak Faiz. Jadi sebenarnya bisa dilihat, salah satu hal yang paling kelihatan dari anak-anak gifted itu di usia balita, kuncinya memang orang tua memberikan waktu yang cukup untuk mengamati anak ya. Jadi memang orang tua harus hadir, sehingga catatan orang tua tentang perkembangan anaknya itu betul-betul bisa cukup. Yang paling kelihatan dari anak-anak seperti ini nih, bagaimana mereka berpikir tentang sesuatu, bagaimana mereka menyikapi sesuatu, dan bagaimana mereka berperilaku terhadap sebuah situasi. Sebenarnya tanpa atau sebelum ketemu dengan psikolog pun, kalau orang tua memiliki waktu yang cukup untuk bisa mengamati, akan sangat-sangat kelihatan anak-anak mereka yang masih kecil ini nih berbeda sekali dengan anak-anak seusianya. Salah satu hal yang biasanya kelihatan adalah apa ya, yang paling kasat mata dari sikap dan perilaku anak-anak ini yang bisa dilihat oleh sebagian dari anak-anak ini memang secara kemampuan bahasa luar biasa. Jadi bisa kelihatan dari apa yang mereka sampaikan ini bukan bahasanya anak-anak. Yang mereka sampaikan ini hal-hal beyond usianya. Atau kalau misalkan ada juga yang memang anak-anak dengan kondisi gifted ini nih, secara kemampuan bahasa, penerimaan atau penangkapan bagus, tapi ekspresi memang kurang. Jadi mereka kelihatan sekali paham apa yang kita sampaikan. Pada saat kita bicara, mereka bisa melakukan sesuatu seperti yang kita sampaikan, yang kita instruksikan. Tapi memang secara ekspresi, ada sebagian dari mereka yang mengalami hambatan. Karena saking bingungnya yang ada di kepala mereka nggak ngerti caranya ngatur, sehingga kemudian mereka nggak ngerti caranya ngomong. Tapi biasanya pada usia tertentu setelah itu, mereka tiba-tiba bisa bicara, dan bicaranya itu tiba-tiba lancar. Atau kemungkinan lain, kemampuan yang biasanya ada di anak-anak pada umumnya, misalkan menggambar. Anak-anak pada umumnya itu menggambar 2 dimensi dulu, tapi anak-anak ini bisa menggambar 3 dimensi. Terus ada lagi yang memiliki kemampuan banyak hal yang belum diketahui oleh anak-anak lain di usia itu mereka sudah ngerti gitu. Ada yang tiba-tiba nanti meskipun mungkin kata-katanya baru sepatah-sepatah, tapi pada saat melihat sesuatu yang dia sampaikan hanya sepatah 2 patah, itu membuat orang tua kaget. Anak ini kok tahu ya soal ini ya? Dia dapat dari mana ya? Itu untuk yang bicaranya belum lancar pun, jadi secara ekspresi bahasa belum lancar pun, perbedaannya dengan anak-anak seusianya sudah sangat-sangat jauh. Apalagi bagi yang bahasanya memang kebetulan aktif, kemampuan bicaranya aktif, itu lebih kelihatan lagi. Jadi seperti tadi saya sampaikan di atas, karena kemampuan yang melesat jauh itu adalah kemampuan kognitif. Jadi yang bisa dilihat oleh orang tua atau lingkungan tentang anak ini adalah cerminan dari apa yang ada di kepalanya. At least orang bisa mengatakan kayak gini, ini anak cerdas banget nih. Kan untuk bisa mengatakan seseorang anak itu tuh cerdas banget, itu kan bukan hanya dari 1 atau 2 kejadian ya. Tapi kita memperhatikan, dia kok ngerti banget ya. Ada seorang anak pinter bahasa Inggris, usianya masih balita, meskipun masih sepatah-sepatah maksudnya 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Tapi dia tahu banget, padahal dia masih balita. Kalau dia dengan tantenya yang pinter bahasa Inggris, dia akan mengkomunikasikan apa yang ingin dia yang dia sampaikan itu dalam bahasa Inggris. Kalau ngitung ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Tapi kalau dengan anggota keluarga lain yang memang tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus, dia tidak memakai bahasa Inggris, dia memakai bahasa Indonesia.
dia balita loh. Jadi kalau kita memberikan kesempatan yang cukup bagi diri kita atau orang tua untuk bisa mengamati anak-anak ini, akan kelihatan kalau anak ini memang kecerdasannya berbeda. Nah, disitulah sebenarnya orang tua sudah bisa mulai mawas diri, mulai berjaga diri nih. Kalau seorang anak memiliki kecerdasan yang luar biasa, pasti ada hal lain yang akan. Berarti emang peran orang tua untuk pendampingan anak sejak dini, sejak balita itu sangat-sangat dibutuhkan ya Pak Faiz. Bener banget. Oh, ada lagi Mbak Dinda. Apa tuh, Pak Faiz? Hal-hal, maaf saya potong, hal-hal yang bisa dilihat selain dari kecerdasan adalah anak-anak seperti ini biasanya mudah terganggu oleh hal-hal tertentu. Hal-hal yang bagi anak lain nggak masalah, itu bisa menjadi masalah bagi dia. Anak-anak lain kalau mau dipakai baju, yang penting warnanya ini, yang penting gambarnya ini gitu ya. Tapi anak-anak seperti ini, kadang orang tua nggak ngerti, bener-bener nggak mau kalau disuruh pakai pakaian tertentu. Nggak ngerti alasannya apa, pokoknya dia nggak mau, dia bisa menangis, dia bisa menolak. Nah ternyata itu karena dia tidak suka dengan jenis bahan pakaiannya. Atau label ini bagi mereka itu kayak mengganggu ya Pak Faiz? bukan. Kalau ini buat anak lain hanya sekedar menggesek, ini bagi mereka bisa kayak sesuatu yang benar-benar buat mereka kepengen ganti baju. Jadi hal-hal kecil yang bagi anak lain tidak mengganggu, bagi anak-anak ini bisa mengganggu. Datang ke suatu tempat tiba-tiba nggak jadi, nangis mau pulang. Atau dan biasanya hal-hal yang tidak disukai oleh anak-anak ini orang tua bingung, apa sih yang buat dia nggak suka? Makanan tertentu sepertinya sama, dia lebih milih yang ini. Ketemu dengan orang, ada orang tertentu dia nggak suka, dia tolak, maunya yang ini. Jadi ada banyak, betul sekali. Peran orang tua sebelum profesional itu kuncinya ada di orang tua. Oke. Jadi tadi balik lagi ke Ibu siapa tadi? Ibu Indah ya. Ibu Indah balik lagi, berarti peran pendampingan anak itu sangat-sangat dibutuhkan ya Pak Faiz ya. Pak Faiz, lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Faiz. Ini dari Bu Getalame 7. Kalau anak saya ketahuan gifted baru remaja, apa sudah terlambat penanganannya Pak Faiz? Tidak ada kata terlambat itu. Kapanpun ibu, bapak, orang tua mendapatkan informasi tentang kondisi gifted Ananda, itulah saatnya bapak ibu bisa melakukan sesuatu. Jangan pikirkan waktu-waktu yang sudah terlewat, tapi bersegeralah. The moment bapak ibu mengetahui kondisi Ananda, cepat cari profesional siapapun itu yang bisa menjadi tempat belajar ibu dan bapak tentang kondisi Ananda, dan pastikan syukur-syukur si profesional ini bisa mengakomodir Ananda sehingga Ananda merasa bisa cocok dan bisa didampingi karena memang butuh dibantu. Oke, berarti pada kesimpulannya tidak ada kata terlambat dalam menangani anak gifted ya Pak Faiz, karena yang penting kuncinya itu sabar, percaya sama yang di atas, dan gimana kesabaran kita tadi ya Pak Faiz. Seperti kayak tadi Bu Yurna yang begitu luar biasa sabarnya Pak Faiz, udah 4 tahun mendampingi anaknya sampai saat ini yang udah mau kuliah ya Pak Faiz. Ya, alhamdulillah Pak Faiz ya. Baik, ini Pak Faiz ada yang tanya lagi nih Pak Faiz. Dari Ibu dari Bu N_Arifah. Izin bertanya Pak Faiz, ketika anak sudah pernah diagnosa gifted, apakah pendampingannya psikolog perlu dilakukan rutin, misal tiap bulan, atau saat memang benar-benar dibutuhkan, atau bagaimana Pak Faiz? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan ini, itu sangat bergantung kepada kondisi si anak. Jadi setiap anak kebutuhan akan pendampingannya berbeda-beda. Ada anak-anak yang memang seperti tadi Bu Yurna sampaikan, kondisinya tidak sinkron, perkembangannya tidak sinkron, asinkroni, sehingga kemungkinan untuk bisa mengalami kondisi penyerta dalam bentuk gangguan ini lebih besar. Nah, kalau untuk anak-anak yang seperti ini, biasanya pendampingannya rutin Ibu. Biasanya paling tidak itu sebulan sekali. Sehingga anak bisa diikuti terus perkembangannya, evaluasi oleh profesional bisa terus dilakukan, baik terhadap orang tua maupun si anak, sehingga proses ini bisa berkesinambungan. Karena proses perkembangan si anak ini juga tidak berhenti, si pendamping ini, si profesional juga sebaiknya bisa mengikuti apa yang terjadi pada diri anak.
sehingga proses pendampingan bisa berkesinambungan, tidak berhenti. Itulah kunci untuk bisa mengantarkan anak menuju ke titik take off dia nanti. Take off itu apa? Dia sudah mengenali dirinya, menerima dirinya dengan baik sehingga dia bisa mengatasi. Kalau bahasa saya, proses pendampingan ini salah satunya akan memberikan manfaat bagi si anak, juga orang tua, tapi terutama bagi si anak yang mengalami. Anak akan memiliki some kind of manual atau guidebook untuk dirinya. Karena sebenarnya gejala yang dia alami ini akan menyertainya. Artinya pada satu titik itu nanti gejala itu hanya akan, tanpa mengecilkan besarnya struggle yang dilakukan oleh individu ini ya, itu berulang. Jadi anak ini nanti akan tahu, kalau aku begini yang harus aku ini yang terjadi ini yang harus aku lakukan ini. Kalau pikiranku seperti ini, itu namanya ini harus aku lakukan ini. Nah, itu salah satu pentingnya arti pendampingan. Karena anak ini butuh untuk bisa kita siapkan bisa berdiri di atas kakinya sendiri untuk bisa menjalani kehidupannya. Nah, itulah kenapa penting sekali proses pendampingan selain proses penegakan kepastian tentang kondisi ya. Jadi tentang tes IQ, kemudian observasi awal untuk bisa mengenali gejalanya. Setelah itu nanti dari profesional yang ibu atau bapak pilih itulah nanti bapak ibu bisa bertanya, ini kebutuhan anak saya gini gimana? Apakah perlu pendampingan secara rutin ataukah hanya sesekali saja? Itu seharusnya bisa disampaikan oleh si psikologinya. Jadi itu sesuatu yang memang kembali kepada kondisi si anak ini. Karena seperti yang pernah saya sampaikan, kondisi gifted memiliki banyak persamaan, tapi tidak ada satupun individu gifted yang sama dengan yang lainnya. Jadi betul-betul harus ditangani secara eksklusif. Satu, itulah kenapa saya selalu bilang, ketemu sama individu gifted, itu artinya kita harus bersiap mengosongkan gelas, mengosongkan apapun yang ada dalam pikiran kita. Kita betul-betul mau belajar dari dia. Untuk bisa membantunya, dia harus membantu kita. Dia bisa membantu kita kalau kita mau membuka diri dan tidak merasa so tahu. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Faiz, ini yang masih ada berkaitan dengan pendampingan Pak Faiz. Ini dari Ibu N_Arifah ini juga bertanya, yang perlu didampingi itu sebenarnya orang tuanya atau anaknya Pak Faiz? Dua-duanya. Karena anak pada saat-saat yang paling sulit, kita tahu rumahnya anak, sarangnya anak, tempatnya anak pulang, itu ya orang tua. Jadi kalau anak hanya didampingi tapi orang tuanya tidak didampingi, ya kasihan. Orang tua harus betul-betul paham kondisi anaknya sehingga tahu caranya mendampingi anaknya dengan tepat. Anak juga harus didampingi agar dia bisa memahami dirinya. Dia paham dirinya, kenal kondisinya, bisa menerima dirinya secara positif, dia nanti akan bisa mengatasi apapun yang ada dalam kehidupannya. Jadi jawabannya dua-duanya. Dua-duanya Pak Faiz ya, karena kalau misalnya yang didampingi cuma anaknya tapi si orang tua nggak tahu kemauan anak, lebih kasihan lagi Pak Faiz. Karena kuncinya gini Pak Faiz ya, kalau yang saya tangkap nih Pak Faiz, ketika memilih anak yang mungkin kondisinya gifted, mungkin perlu pendampingan khusus dari orang tuanya, dan dari itu pentingnya pendampingan untuk orang tua dan anak. Ketika tidak balance, orang tua dan anak tidak memiliki pendampingan, itu tidak bisa jalan ya Pak Faiz ya. Jadi kuncinya tadi Ibu N, perlunya pendampingan baik si anak ataupun orang tua gitu Pak Faiz ya. Oke Pak Faiz, mungkin lanjut lagi ada pertanyaan Pak Faiz ya, sangat menarik sekali Pak Faiz. Dari Ibu Lisa Purna, izin bertanya Pak, untuk wilayah Jakarta, ini untuk Ibu Umi Kiki. Malam Pak, izin bertanya, anak saya usia 6 tahun 9 bulan saat akan masuk tes SD sampai ikut tes kesiapan sekolah dan hasilnya moderate gifted. Apakah masih perlu observasi lengkap untuk pendampingan? Begini, kalau pada saat mendapatkan diagnosa kondisinya moderate gifted itu sudah dilakukan observasi, ya berarti sudah cukup. Artinya dari observasi itu orang tua diharapkan mendapatkan bekal banyak dari si profesional yang mengobservasi sebagai bekal ke depannya.
Tapi tanpa mengecilkan arti proses apapun yang sudah dialami oleh orang tua. Kalau yang didapatkan dari profesional tersebut, mohon maaf, baru kondisinya saja, mungkin dari hasil tes atau proses konsultasi dengan orang tuanya sekali, atau proses pertemuan dengan anaknya sekali, sehingga belum dilakukan observasi, jawaban saya sebaiknya tetap dilakukan observasi yang mendalam. Jadi bergantung kepada langkah yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kalau dari langkah yang sudah Bapak Ibu lakukan ketemu dengan profesional ini, Bapak Ibu sudah bisa lihat sudah dilakukan proses observasi yang cukup mendalam dengan waktu yang cukup panjang, ya berarti itu sudah. Tapi kalau memang begini, latar belakang saya mengatakan seperti ini karena ini, saya tidak banyak sekali saya ketemu dengan orang tua seperti Bu Yurna ini tadi yang sudah bertemu dengan profesional sebelumnya, kemudian menyampaikan saya belum mendapat apa-apa pada saat saya ketemu dengan psikolog. Ini tanpa mengurangi rasa penghormatan kita kepada siapapun profesional. Setelah ketemu dengan saya, kemudian saya memang memilih untuk melakukan observasi yang cukup mendalam karena memang saya kebetulan psikolog klinis. Jadi cara saya memang observasi. Tidak sedikit dari orang tua ini yang mengatakan mereka bersyukur mendapatkan banyak bekal, banyak catatan dari proses observasi yang saya lakukan. Artinya memang posisi saya ini bisa digantikan oleh siapapun, tidak harus saya, tapi pastikan proses observasi yang mendalam dalam waktu yang cukup lama, panjang, sudah dilakukan. Dan kuncinya satu, kalau orang tua setelah menemui psikolog tapi masih ngerasa, terus aku harus ngapain anakku ya, berarti masih belum ngerti, ya gali lagi, cari lagi psikolog lain untuk bisa melakukan observasi. Tanya lagi hasilnya apa. Setelah itu, tanya kepada diri sendiri, apakah sudah banyak hal yang diketahui dari si anak berdasarkan proses asesmen itu. Kalau merasa kurang lagi, ya cari lagi. Sampai akhirnya orang tua bisa mengatakan, aku sudah dapat kuncinya, aku tahu apa yang harus aku lakukan terhadap anak. Jadi, itu bergantung kepada pencarian orang. Pertanyaannya tapi bagus-bagus. Ini antusias sekali ya Ibu, Pak Faiz ya, untuk yang di pertanyaan-pertanyaannya. Jadi gini Pak Faiz ya, mungkin yang saya ambil ini, yang saya ambil dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan selanjutnya, baik dari Bu Yurna, dari Pak Faiz, penjelasan Pak Faiz, kuncinya adalah sabar ya Pak Faiz. Iya. Kesabaran yang dimiliki orang tua Dan tidak berhenti belajar. Betul sekali. Bahkan tadi sampai Bu Yurna tadi cerita bahwa mencari psikolog sampai 6 kalinya ya Pak Faiz, itu kan begitu harus kegigihannya dari orang tua untuk mensupport anaknya untuk lebih baik gitu ya Pak Faiz ya. Yeah. Jadi mungkin untuk bincang-bincang kali ini mungkin segitu saja Pak Faiz kan udah lewat batas ya Pak Faiz ya. Mungkin buat ibu-ibu di luar sana atau bapak-bapak ya atau semua teman-teman nanti bisa langsung aja dipantengin terus Instagram dari Pak Faiz karena setiap hari Minggu ya Pak Faiz kita ada insya Allah setiap hari Minggu kita ada bincang-bincang setiap hari Minggunya gitu Pak Faiz ya. Baik, terima kasih Pak Faiz untuk sharingnya juga. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.